jadi masalah. Ya kalau ahli waris tahu ada uang di bank, kalau enggak milik negara, diambil sama pegawai bank dan sebagainya. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terkesan dengan dunia. Caranya apa? Iman harus ada di hati dulu. Kalau nggak ada iman susah. Dan iman satu-satunya cara meningkatkan iman hanya dengan bicara kebesaran Allah. Maka mulai hari ini di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, jangan pernah tinggalkan dakwah. Jangan tinggalkan dakwah. Dakwah itu bukan mengajar ya, tapi mengajak. Jangan pernah mengingatkan teman-teman kita yang lagi sedih, bro. Oi sis, oh mbak, kak, jangan sedih. Ya, jangan sedih, sedih sementara saja. Ingatkan dia. Semua yang ada di dunia ini Allah tetapkan. Ya, setelah Allah ciptakan dunia, Allah berikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang ada di dunia, apa saja yang ada di dunia, siapa saja, apa saja, itu sementara saja. Makanya kalau lagi cinta-cintaan sekarang jangan terlalu cinta, biasa aja. Karena cinta sementara. Yang lagi benci-bencian, jangan terlalu benci juga. Karena benci pun sementara. Dulu ada orang yang cinta, I love you, bertubi-tubi, macam-macam. Tahu musuhan hari ini. Ada yang dulu benci, sekarang tahu nikah hari ini. Dulu berantem terus. Dunia ini sementara semua. Sedih sementara, bahagia sementara, miskin sementara, kaya sementara, cantik sementara, tampan sementara, sakit sementara, sehat sementara. Maka biasa saja. Ya. Maka saya selalu bikin syair-syair. Di rumah tuh kalau saya lagi ada pikir, ada ilham, saya bersenandung. Syair. Pernah dengar lagunya gak yang dunia sementara akhirat selamanya? Ayo, daripada kita suntuk nih, serius semua kan wajah hari tadi nih. Saya pengen dengar suara jamaah ini. Nanti kalau saya bilang, sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat. Kok fales ya? Kayak belum pada makan kayaknya nih. Apalagi yang di sana-sana di pojok-pojok tuh. Ayo, ini lagu syair saya baru launching beberapa bulan yang lalu, ada di YouTube, boleh dilihat. Tapi jangan lupa ya subscribe, like, komen. Jadi Sulaiman Official. Ya. Berharaplah hanya kepada Allah yang Maha segalanya. Yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Sedih, bahagia. Kurang keras suaranya, ini gak ada suara di sini, gimana? Apa seriawan semua? Ayo, sedih sementara, bahagia, sakit, sehat sementara, cantik, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat kok sementara? Akhirat bukan sementara. Akhirat selama-lamanya. Jadi tenang nih, maaf ya, semua sementara. Gendut. Jadi yang senasib sama saya, jangan terlalu risau, santai. Ntar lagi mati kita sudah. Iya enggak? Yang lagi cantik-cantiknya, jangan sombong. Sementara. Sekarang imut-imut, nggak lama lagi. Amin, amin. Dunia bukan tempat tinggal hadirin. Wallahi dunia ini tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia ini tempat meninggal. Sekarang kita di atas tanah, nggak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita, sebentar lagi akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertaubat tuh sekarang, sungguh-sungguhlah bertaubat kepada Allah. Kalau mau berhijrah sekarang, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Ya, kain kafan tak berkantong.
Pernah lihat orang dikafani? Pernah masuk ke liang kubur nggak? Nggak lah, ibu-ibu. Bapak-bapak sering saya suruh teman-teman, kalau orang lagi kuburan masuklah berbaring sesaat di sana. Simulasi. Latihan masuk kubur. Sekarang lagi tren di Jakarta tuh. Orang nyewain kos-kosan besarnya 1 meter kali 2 meter. Itu bagus tuh untuk latihan masuk kubur. Benar. Biar nggak kaget nanti. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman harganya berapa? Ada yang tahu harga iman? Sekecil-kecilnya iman, Allah Ta'ala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Emas sebesar debu nggak ada harganya, berlian sebesar debu nggak ada harganya. Tapi iman sebesar debu, Allah hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Allahu Akbar. Hadirin sekalian, saya ingatkan, sebelum menyesal. Ada satu cerita, ada seorang raja ini luar biasa, Masya Allah. Raja yang sangat arif, bijaksana, hikmah. Raja ini suka keliling-keliling, belusukan. Ya. Suatu hari, raja tadi hadirin sekalian, dia lihat satu gubuk reot di pinggir hutan, di kerajaannya dia. Maka raja dengan beberapa orang pengawal dia, mendekati gubuk tadi malam hari ini. Maka dilihat di depan gubuk tadi ada satu kursi bambu dan ada seorang pemuda yang sedang tertidur di sana. Ada anak muda yang sedang tidur di depan gubuk reot tadi. Subhanallah. Dan raja pun melihat ke dalam ada nenek-nenek yang sedang tidur di rumah yang beralaskan tanah, nggak ada semennya. Rumah yang sedang sederhana, orang miskin banget. Maka raja kasihan melihat keadaan keluarga ini. Dan raja perintah kepada pengawal-pengawalnya, apa kata raja? Hei, kalian angkat anak muda ini pelan-pelan, jangan sampai terbangun. Angkat dia pelan-pelan. Maka pengawalnya pun 4 orang hadirin mulai menyiapkan tandu, maka anak muda yang sedang tidur di atas kursi bambu tadi diangkat pelan-pelan, ditaruh di atas tandu tadi. Maka raja katakan, bawa dia ke kerajaan. Bawa dia ke istana. Maka dibawalah anak muda miskin tadi ke istana. Sesampai di istana kata raja, tidurkan dia di kamarku. Orang miskin tadi, biarkan dia tidur di kamarku kata raja. Dan pelan-pelan kalian lepaskan baju dia yang compang-camping itu. Kalian lepaskan baju dia yang compang-camping, ganti dengan pakaianku. Singkat cerita, anak muda yang miskin tadi, sudah tidurlah di kamar raja. Dia tidur di kamar raja hadirin sekalian, dengan baju raja, di kamar yang begitu wangi, yang begitu indah. Pagi hari dia terbangun karena terdengar kokok ayam yang berbunyi, subuh pun datang. Maka anak muda miskin tadi pun dia heran, dia kaget, dia terbangun. Kenapa saya terbangun di sini? Ini di mana? Dia cubit-cubit tangannya dia, ini jangan-jangan mimpi ini. Ditampar-tampar, oh enggak mimpi. Kemudian dia berdiri, dibuka jendela, dilihat taman, ada sungai yang bagus, ada bunga-bunga yang banyak. Dia katakan, wah, ini jangan-jangan istananya raja ini. Tapi kenapa saya ada di raja? Dia nggak habis pikir. Kenapa tiba-tiba dia pindah ke sana? Maka anak muda tadi, dia buka pintu kamar raja, ada 2 orang pengawal tengah menjaga kamar tadi, dan langsung mengucapkan salam kepada dia. Assalamualaikum Tuan Raja. Ternyata raja yang hikmah tadi, memerintahkan semua orang di kerajaannya untuk memperlakukan anak muda ini seperti seorang raja. Ya, kasihan, miskin banget. Dia bilang, kamu bilang apa? Anda raja di sini. Anda raja di sini, kami pengawal di sini. Perintahkan apapun, kami akan siapkan semua keperluan Tuhan. Saya raja. Dia mikir, kok tiba-tiba jadi raja? Oh ini mimpi, tapi nggak apa-apa lah katanya. Mau mimpi pun tapi nikmati dulu lah. Dia bilang, kau siapkan makanan, aku lapar. Siap Tuhan. Langsung berlari itu 2 orang hulu balang kerajaan itu. Yang jaga itu. Hadirin. Maka anak muda tadi masuk ke kamar mandi, dia mandi bersih-bersih, dia bersihkan badan dia semua, dia pakai sabun, sampo yang banyak, lama dia mandi. Kemudian dibuka lemarinya raja, dia cari mahkota yang terbaik, dia berikan, cari perhiasan yang terbaik, jubah yang terbaik, terindah, parfum yang termahal dia pakai. Wah, gagah juga aku jadi raja di rupanya. Lalu dia keluar. Subhanallah, dia keluar disambut oleh beberapa orang pengawal, dayang-dayang, dan sampai menuju ruangan makan. Dan dia makan sepuasnya, dia bersenang-senang, puaskan nafsunya di sana. Karena dia raja, ada buah-buahan, ada penari-penari, semuanya ada penyanyi-penyanyi yang menghibur dia.
Sedang asik bersenang-senang di kerajaan, tiba-tiba seorang pengawal dia bisi-bisi di kuping dia. Dia bilang, Tuan, di depan ada seorang ibu-ibu menangis ingin jumpa dengan Tuan. Hah? Ibu-ibu? Lalu dilihat di balkon kerajaan, ternyata ibunya dia. Dia anak sematawayang, anak satu-satunya. Hadirin. Ibu, kenapa datang ke sini? Waktunya kurang pas ini. Kita lagi asik party, lagi senang-senang, ibu datang. Ternyata ibunya menangis kemana-mana dan orang bilang, anak ibu mungkin diculik. Datang temui raja dan ladukan kepada raja. Ibunya datang mengadukan bahwa anaknya yang tersayang satu-satunya diculik, hilang pagi itu. Subhanallah. Maka raja yang muda tadi, yang baru tadi, perintahkan kepada pengawal yang berbisi tadi, bilang sama ibu-ibu itu, nanti raja yang akan datang. Sekarang raja lagi sibuk, nggak bisa diganggu. Kurang ajar ini anak. Tunggu. Kamu jangan lupa, bawakan dia 1 karung beras dan sembako, ya. Kau yang angkat sini, siap Tuan. Maka pengawal tadi pun angkatlah 1 karung beras, kemudian berapa kresek minyak, sembako, bahan makanan buat ibu tadi. Dia bilang, mohon maaf ibu, raja lagi sibuk, nggak bisa diganggu. Ibu pulang. Sedihlah hati ibu tadi. Dia pulang ke rumah dia. Waktu berlalu, hadirin sekalian, pesta berlanjut, dancing sana sini, menari, menyanyi semuanya. Dia lupa dengan ibunya, dia lupa dengan kehidupan dia yang asli, kampung halamannya dia, rumahnya yang reot. Sampai dia pun terkapar, tak berdaya, nggak sadarkan diri. Capean dia. Dan raja yang tadi, yang maharaja tadi, memperhatikan dari tempat yang tinggi. Dia bilang, nih anak muda diberi kesempatan jadi raja, dia tak gunakan kesempatan dengan baik. Padahal dia bebas berbuat sesuka hatinya dia. Sekarang, lepaskan bajuku dari tubuhnya. Kembalikan baju dia yang compang-camping, angkat dia pelan-pelan, kembalikan ke kubu reotnya dia. Di atas kursi bambu tadi. Singkat cerita, kembalilah ke laptop. Itu anak muda yang tiba-tiba jadi raja, pulang ke kampung halaman dia. Dan pagi hari dia terbangun, dia berteriak. Dia bilang, astagfirullah, ternyata cuma mimpi. Ibunya keluar. Ibunya pun gembira meluk dia. Nak, kau pulang juga akhirnya nak. Kemarin seharian kamu hilang nak. Kamu kemana seharian? Hah? Aku hilang. Kemarin mak. Tiba-tiba mata dia tertuju ke 1 karung beras tadi. Tadinya dia pikir itu mimpi. Tapi pas dilihat karung beras, dia bilang, ibu, kemarin aku jadi raja bu. Dibilang istighfar, nak istighfar, udahlah. Kamu pulang ibu udah bahagia nak. Tapi kalau kamu gila, nih ibu stres lagi ibu nih. Bu, aku nggak gila bu. Ibu kan datang kemarin kan. Iya nih kurang hajar tuh. Nah, ibu dihina sama raja itu. Kita memang miskin nak, tapi ada makanan di rumah. Nggak pernah kita kelaparan. Ibu dikasih beras kayak orang miskin. Terhina ibu nak. Ibu datang bukan mau mengemis. Ibu mau mengadukan kamu hilang seharian kemarin nak. Bu, itu yang ngasih aku. Bu. Aduh udah. Mana minum. Dia mau nangis jadi dia berlari kembali ingin jadi raja. Dia ingin pulang ke kerajaan, ke istana. Di depan istana dihalangi sama penjaga. Dibilang stop. Impulsi tidak bisa masuk lagi. Aku raja. Tidak Tuhan. Kamu kemarin memang raja di sini. Tapi kesempatanmu jadi raja cuma 1 kali. Dia menangis, menyesal sejadi-jadinya. Dia katakan, coba kalau aku tahu begini ceritanya, pasti aku kirimkan 1 karung emas untuk ibuku. Pasti aku kirimkan 1 karung berlian. Kenapa cuma 1 karung beras? Paham gak ceritanya? Nanti kalau mati baru menyesal. Yang pelit-pelit hari ini nih takut mati semua nih. Iya, karena orang cinta dunia, dia takut berpisah dengan dunia. Orang kalau mencintai, dia takut berpisah dengan orang yang dicintai. Dan kita pasti akan berpisah dengan dunia. Maka sungguh bodoh orang yang mencintai dunia. Kematian orang-orang yang mencintai dunia sangat menyakitkan. Menyedihkan, memilukan, memprihatinkan kematian mereka. Ya. Saya pernah dakwah ke Korea. Saya ngobrol sama teman-teman di Korea. Kamu berapa gaji di sini? Oh, gaji kita di sini gede bang.
Tukang sapu-sapu ini tuh 20 jutaan lah kalau dirupiahkan gajinya sebulan. Kalau kerja di perusahaan bisa 50-an bang. Oh Masya Allah. Dapat saya inspirasi ide cerita. Ini tamsilan ya. Ada 2 orang bertetangga nih di Indonesia, tinggal di Bandung dia bertetangga. Kemudian 2 orang ini dapat kontrak kerja di Korea. Di perusahaan bonafit yang hebat, gajinya gede. Gaji 50 juta lah ya. 2 orang bertetangga ini hadirin sekalian dapat panggilan kerja di Korea. Sesampainya di Korea hadirin, dia bekerja. Bulan pertama gajian, yang pertama dia pikir begini, kan ini kesempatan nih hidup di Korea. Kapan lagi bersenang-senang? Langsung dia beli mobil, langsung dia beli apartemen, sehingga gaji yang 50 juta tadi pas habis. Gak ada untuk dikirim ke ibunya ke kampung. Yang satu orang begitu mengingat bundanya, ibunya di kampung halaman, dia langsung telepon ibunya, Bu, alhamdulillah gaji pertamaku sudah aku terima. Bu. Kita bagi 2 Bu ya. Aku kirim 25 juta buat ibu. Aku tinggal di sini sederhana aja nggak apa-apa. Ya. Yang satu hidup bermewah-mewahan di Korea, semua uang yang dia dapatkan dihabiskan di Korea. Dia nggak masak sendiri tapi dia catering. Dia nggak naik kendaraan umum, dia kredit mobil, sehingga setiap bulan dia harus bayar kredit mobil. Dia tinggal di apartemen yang mahal. Subhanallah hadirin sekalian, sehingga gaji dia tadi pas untuk biaya hidupnya dia. Nggak ada kesempatan, nggak ada sedikit pun untuk dikirimkan ke kampung halamannya. Yang satu orang berkirim 25 juta setiap bulan. Ya, coba bayangkan mudah. Pas ibunya tadi menerima kiriman 25 juta, dia sujud syukur, dia sehingga dilihat sama tetangganya tadi. Ada apa? Gaji pertama anakku. Aku ridho kepada dia. Masya Allah, aku bangga. Terus kamu? Aku kok nggak dikirim ya? Sedih ibunya. Kok nggak dikirim? Telepon, nak. Oh iya Bu, tenang Bu, nanti dikirim Bu. Nggak dikirim. Bulan kedua pun nggak dikirim. Bulan ketiga pun nggak dikirim. Sekali-sekalinya dikirim 100.000 beli pulsa. Aduh. Yang satu orang setiap bulan dia bagi 2 gajinya, 25 juta kirim. Sebagian dia pakai hidup di Korea, sebagian dikirim ke kampung halamannya. 4 tahun waktu berlalu, tak terasa. Yang rajin berkirim ke kampung halaman hadirin sekalian dapat surat dari ibunya. Apa kata ibunya? Nak, uang yang kamu kirim gak sepeser pun ibu makan. Ibu kumpulkan untuk bekalmu pulang kampung nanti nak. Tebal itu surat. Di foto pertama, ini ada foto rumah, ini rumahmu ibu bangunkan. Ya. Kamu pulang nanti kamu sudah punya rumah, tempat tinggalmu sendiri. Terus ada foto mobil satu, mobil lumayan mewah. Ini mobilmu nak. Terus ada foto kebun, ibu belikan beberapa petak sawah buat kamu nak. Kamu pulang nanti kamu bisa berkebun di sana. Dan terakhir ada foto satu perempuan cantik. Nak, ini calon istrimu nak. Waktu kamu pergi ke Korea dia masih kelas 3 sanawiyah. Sekarang udah tamat aliyah. Ibu sudah datang dan bicara sama orang tuanya. Dan kamu pulang kampung nanti, kamu langsung menikah dengan dia nak. Allah. Menetes air mata dia melihat surat ibunya. Dia datangi bosnya, bos. Bisa nggak kontraknya 4 tahun aja bos? Aku pengen pulang sekarang. Kata bos, oh tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Ini kontrak sudah sign kontrak. Maka 1 tahun terakhir dia jalani dengan penuh kerinduan ingin pulang kampung. Ingin pulang kampung, ingin cepat-cepat pulang ke kampung halamannya. Nah ini orang-orang yang rindu mati nih, yang rindu cepat-cepat berjumpa Allah di akhirat. Saya yakin mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang dermawan yang rajin berkirim ke surga. Dia rajin mengirimkan hartanya ke akhirat. Dan kecenderungan orang itu ingin berjumpa dengan apa yang dia cintai. Jadi kalau kita mencintai harta kita, kirimkan ke akhirat sehingga nanti ada kerinduan ingin berjumpa dengan harta kita. Yang satu orang dapat surat yang tidak pernah berkirim, ibunya kirim surat. Itu tahu nggak, intro suratnya itu mengerikan. Muka di mas suratnya langsung huruf gede semua nih. Anak durhaka, malin kundang, kurang ajar. Dak ikhlas aku air susu kamu. Awas kamu kalau kamu pulang kampung. Anak nggak tahu budi, sumpah serapah semua. Baru dia tersadar hadirin sekalian, ya Allah katanya. Aku lalai di Korea ini, aku lupa dengan kampung halaman, aku lupa dengan ibuku. Tapi waktu sudah mulai terlambat, udah sore, udah 4 tahun berlalu, tinggal 1 tahun lagi. Dia datang kepada bosnya dan memohon-mohon, bos bisa nggak diperpanjang kontrak 3 tahun lagi? Please, kata bosnya tidak bisa diperpanjang, maaf. Kontrak sudah kamu tanda tangani, tidak bisa maju, tidak bisa mundur.
1 tahun dia jalani dengan penuh ketakutan pulang kampung. Ini yang takut-takut mati nih, dipastikan itu orang pelit. Kalau yang bayar zakatnya takut kebanyakan. Kalau ada orang minta sedekah, dicari uang paling kecil. Orang yang suka bermewah, bangun-bangun benda-benda mewah di dunia. Saya kasih tahu ya, sederhana saja. Benda-benda dunia ini ulama sampaikan hanya indah sebelum dimiliki. Kalau sudah dimiliki biasa-biasa aja. Betul nggak? Dunia ini hanya indah sebelum dimiliki saja. Kata orang desa, oh kalau aku ke kota pasti aku bahagia. Sampai di kota malah dia stres, macet di kota. Orang kota katakan kalau aku pulang ke desa pasti aku tenang, hidupku bahagia. Orang gunung merindukan pantai, orang pantai merindukan gunung. Ya. Yang banyak anak, dia lihat teman yang nggak punya anak banyak, enak hidupnya. Ini anak banyak nyusahin. Yang nggak punya anak, begitu juga. Iri yang punya anak banyak. Allahu Akbar. Dunia ini tipu-tipu semua. Makanya hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita beberapa perkara penting, menyederhanakan 5 keperluan. Nah, itu cari yang paling banyak ya, yang paling gede masukin. Kalau nggak ditransfer ya transfer. Udah, Bang. Ada 5 keperluan hidup manusia di dunia. Ini perlu ada. Kalau nggak ada susah kita. Kalau nggak ada susah. Tapi kalau nggak ada pun nggak masalah, Allah nggak marah. Ya, 5 keperluan hidup manusia. Coba dicatat. 5 keperluan hidup manusia. Ini saya nanti tanya nih, yang nggak hafal nggak boleh pulang. 5 keperluan hidup manusia ini perlu ada. Dan ini kalau sederhana nikmat. Kalau banyak menyusahkan. Yang pertama kita perlu makan dan minum. Keperluan hidup manusia yang pertama apa? Makan dan minum. Seperlunya saja. Nabi 1 hari makan, 1 hari enggak. Kalau Nabi makan ikannya laut nggak campur dengan darat. Ikannya darat nggak campur dengan laut. Sederhana banget. Yang kedua, pakaian. Nabi punya pakaian 3 lembar saja. Kalau ada yang baru, yang lama kasih sahabat langsung. Hari ini coba lihat baju kita berapa lemari. Yang nggak pernah kita pakai. Yang ketiga, keperluan hidup manusia yang ketiga, kendaraan. Ah, ini orang agak mewah dikit. Nabi punya unta merah, kendaraan paling mewah di zamannya. Yang keempat, perumahan. Rumah sederhana saja. Bang, ente mau bangun rumah jangan terlalu besar, nanti kasihan istri bersihkan rumah. Kalau rumah terlalu besar, nanti istri sibuk membersihkan rumah, dia lupa membersihkan hatinya. Bahkan lupa, nggak ada waktu membersihkan dirinya. Benar, kegedean rumahnya. Istri sibuk ngepel hari-hari, suami pulang, istri masih ngepel, belum mandi, belum ini semua. Nah, makanya bapak-bapak banyak yang stres mengeluh sama saya. Dia bilang, bang gimana nih bang? Aduh, kenapa bang? Aku bingung bang. Bingung kenapa? Tiap pulang ke rumah aku bingung mana yang istri, mana yang pembantu. Sama baunya. Ya kenapa? Rumahnya kegedean. Istri sibuk membersihkan rumah. Maka rumah sederhana saja. Kalaupun bikin rumah yang gede, bikin banyak pembantu. Ya. Kayak teman saya ada 1 orang sukses pengusaha. Dia bikin rumah gede, pembantunya 40 orang. Aman. Nah, istrinya diratu di sana. Ya mau suruh rumah itu hektaran tanahnya, kebun-kebun semua, pembantu semua. Gak apa-apa. Gak ada masalah juga ya. Terus yang kelima, pernikahan. Coba diulangi. Apa keperluan yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Pernikahan. Simple life, simple problem. Sederhana kehidupan kita, sederhana masalah kita. Tapi kalau kehidupan kita ini bermewah-mewahan, Allahu Akbar. Saya pernah makan di restoran. Ini kisah nyata nih, makan di restoran mewah di hotel bintang 5. Sebetulnya saya nggak niat makan ke sana, saya janjian sama teman saya. Dibilang tunggu di hotel sana, tunggu di restorannya. Saya ajak beberapa orang ustadz teman-teman. Lama ini tamu saya datang, ini teman-teman bilang, bro, lapar nih. Dia bilang pesan aja, pesan nanti Anda bayar. Pesan dia ada sop buntut, dia pesan nasi goreng, pesan semua di restoran tadi. Udah, selesai mereka makan, saya minta nota, 1.700.000. Mahal Pak. Mestinya kan habis makan itu kan bahagia Pak, ini susah hati saya. Sampai nyesel nih kalau 1.700.000 makan di rumah makan Padang sebulan gak habis nih. Ternyata makanan semakin mewah, semakin menyusahkan Pak. Ya betul nggak?
Nah, coba kalau makan di warteg enak kan? Touchscreen itu. Berapa? 20.000. Bo, teh, bikin dong teh manis, panas, dibikinin, diadukin tinggal minum kita. Coba kalau di restoran bisa pesan teh, dikasih air pakai pot, pakai ini, pakai teko, dikasih tehnya gula, suruh bikin sendiri. Itu 100.000. Mereka dibodoh-bodohin. La ilaha illallah. Jadi hadirin sekalian, makan minum sederhana, pakaian sederhana. Kemudian apa? Kendaraan sederhana, perumahan sederhana, dan pernikahan sederhana. Menikah di dalam Islam ini lebih mudah dari zina. Dengar baik-baik ya. Yang pacaran-pacaran nih, cepat nikah. Menikah di dalam Islam lebih mudah daripada zina. Orang yang mempersulit pernikahan berarti telah mempermudah perzinaan. Orang yang memahal-mahalkan pernikahan berarti telah memurah-murahkan perzinaan. Maka kalau kalian sudah jatuh cinta dengan satu orang, udah suka, tidak ada solusi bagi orang yang saling mencintai kecuali menikah. Ya, ibu kalau punya anak sudah pacar-pacaran, bu, nikahkan mereka. Apalagi anaknya sudah duduk bersimpuh nangis, ma aku pengen nikah, cepat kawinkan. Kalau enggak kawin sendiri nanti, baru nangis. Ya. Paham enggak? Jadi bunda saya ingatkan ya. Simple life, simple problem. Untuk apa 5 keperluan ini hadirin sekalian? Untuk menyempurnakan 5 maksud hidup manusia. Ini catat nih, 5 maksud hidup. Tadi kan 5 keperluan. Nah ini 5 maksud. Maksud hidup manusia pertama menyempurnakan iman. Ya, menyempurnakan apa? Iman. Iman tidak boleh bercampur dengan kesyirikan. Allah tidak menerima, dengar baik-baik, Allah tidak menerima iman yang bercampur dengan kesyirikan, sebagaimana kita tidak mau menerima beras bercampur dengan pasir, tidak mau menerima minyak bercampur dengan air. Ya, Masya Allah, welcome, selamat datang, marhaban, Masya Allah. Yang kedua, maksud hidup manusia menyempurnakan ibadah. Ibadah harus sempurna, bunda. Sholat nih, ibu-ibu punya tamu bulanan, kalau azan berkumandang cepat sholat. Cepat dirikan sholat, karena kalau menunda-nunda nanti datang tamu, tercatat dosa meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya, bapak-bapak, di mana sholat kita? Di masjid. Tidak ada sholat bagi laki-laki kecuali di masjid, ya, kecuali sholat sunat. Satu langkah mengangkat 1 derajat, 1 langkah menggugurkan 1 dosa. Ya, boleh nggak bapak-bapak sholat di rumah? Boleh. Kalau sakit, uzur, nggak mampu dia ke masjid, tak mampu dia berjalan, boleh dia di rumah. Tak mampu dia berdiri, boleh dia duduk. Tak mampu dia duduk, boleh berbaring. Berbaring dengan isyarat tak mampu, maka terpaksa kita harus sholatkan dia. Berarti dia mati. Ya. Tapi kalau sehat, Pak, nih ancaman nih. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa mendengar panggilan azan? Bapak-bapak dengar baik-baik nih, jangan tidur. Siapa yang mendengar panggilan azan dan dia tidak memenuhi panggilan itu, lebih baik dituangkan timah yang mendidih ke telinganya. Ya, main-main ancamannya. Sungguh kata Nabi SAW, aku ingin mengumpulkan pemuda-pemuda dan aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar dan aku akan datangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka dan aku akan bakar rumah mereka. Nabi mengancam membakar rumah laki-laki yang sholat fardu di rumahnya. Maka ibu-ibu tolong jangan ajak suami sholat fardu di rumah. Sebagian bapak-bapak bilang, kenapa bapak nggak ke masjid? Istriku pengen diimamin di rumah. Nggak ada itu ceritanya Nabi mengimamkan sholat fardu di rumah beliau, nggak ada. Laki-laki di mana? Masjid. Makmurkan masjid. Berlama-lama di dalam masjid. Supaya hati kita ada mu'alak dengan masjid, ada keterkaitan kepada masjid. Apalagi yang umurnya sudah di atas 40 tahun. Jadikanlah masjid sebagai rumah-rumah kalian. Udah senja hari, Pak. Apalagi? Apa yang mau kita hadapkan kepada Allah kalau nanti kita ditanya sholat mau bagaimana? Ternyata bangun jam 7. Sholat di rumah. Maka laki-laki hebat itu nih yang mencari suami ini. Saya ingin tahu. Lihat sholat subuhnya. Karena laki-laki yang tidak sholat subuh dan isya berjamaah di masjid, ini Nabi yang katakan, bukan saya yang katakan, tolong jangan marah ya. Kata Nabi, sungguh 2 waktu sholat, subuh dan isya berjamaah, berat bagi orang munafik. Siapa munafik?
orang yang lisannya Islam, hatinya kafir. Bahaya nih. Kalau ibu-ibu punya suami, sholat subuh di rumah, sholat isya di rumah, menangislah kepada Allah. Ya Allah, aku hidup dengan orang munafik rupanya. Bertahun-tahun aku hidup dengan orang munafik. Ya. Bagaimana supaya hilang kemunafikan dalam hati? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis lagi, siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, imam takbir dia di belakang, tak masbuk satu waktu pun, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di masjid, belum azan duduk di masjid, dia tunggu azan. Siapa yang pernah seumur hidupnya satu kali saja 40 hari berturut-turut sholat di masjid tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, maka Allah berjanji bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, dijauhkan dari api neraka jahanam dan dijauhkan dari sifat munafik. Pernah nggak Pak? 40 hari berturut-turut. Saya untuk mendapatkan mengamalkan hadis ini, saya pernah nggak keluar masjid 4 bulan. Nggak keluar masjid. Matikan handphone. Nggak bekerja dunia, nggak mengurus keluarga, nggak mengurus apa-apa. Fokus di masjid perbaiki sholat. Itu pun masih ketinggalan kadang-kadang. Apalagi orang yang sibuk dengan kerja dunia, Bang. Apalagi orang yang sibuk dengan bekerja keluar rumah. Macet di jalan, apalagi tinggal di Jakarta ya. Nggak mungkin 5 waktu berjamaah di masjid. Maka tolong nih bapak-bapak sebelum mati ya. Bapak itikaf di masjid minimal 40 hari. Hitung dari pertama nih, kalau hari ke-39 masbuk, hitung dari pertama lagi, ulang lagi dari awal. Siap? Nah ini sholat ini penting nih, sempurnakan ibadah. Orang yang sengaja meninggalkan sholat satu kali, ditulis namanya di pintu neraka jahanam yang harus dia lewati. Orang yang ibu-ibu yang banyak hutang-hutang puasa, dibayarlah hutang itu, jangan pura-pura lupa. Bayar hutang. Ya. Yang mampu haji, berangkatlah haji. Jangan ditunda-tunda, nanti mati. 2 pilih kematian kata Nabi. Orang yang haji, mampu haji dan dia tidak pergi haji, pilih kematian Yahudi atau Nasrani. Ya. Jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Yang mau umroh, berangkatlah umroh cepat-cepat. Ya. Saya rencana mau umroh akhir tahun nih. Ada yang mau ikut nggak? Ya, umroh gratis. Mau? Nanti ketemuan di Ka'bah, depan Ka'bah ya kita. Gratis, tapi ke sana bayar lah. Ya. Sempurnakan ibadah. Kemudian yang ketiga, sempurnakan muamalah. Tahu muamalah enggak? Muamalah itu dealing bisnis. Utang piutang, jual beli, sewa menyewa, gadai menggadaikan. Itu harus clear sebelum mati. Allahu Akbar. Rasulullah SAW tidak mensolatkan jenazah orang yang mati meninggalkan hutang. Maka jangan bangga punya kartu kredit, Bu. Ibu-ibu jangan bangga, bapak jangan bangga punya mobil bagus tapi kredit, utang. Jangan bangga punya rumah hutang. Jangan bangga punya mobil handphone mewah, semuanya mewah tapi hutang. Jangan. Jangan biasakan berhutang. Hutang itu kegelisahan di malam hari, kehinaan di siang hari. Ya, simple life saja, udah. Yang sekarang udah terlanjur terlibat terbelit dalam hutang, udah. Cepat-cepat lunaskan hutangnya. Bagaimana ciri-ciri orang yang berniat membayar hutang? Dia tidak beli barang apapun sebelum hutangnya lunas. Ya. Mau enggak kiat-kiat, ibu-ibu? Saya mau ajarkan nih supaya tidak terlilit hutang. Ada beberapa tips, tapi satu tips yang paling penting nih. Ada tips-tips bagaimana supaya kita tidak terlilit hutang. Mau tahu? Jangan berhutang. Jangan berhutang, yang nggak bisa ya udah nggak, jangan beli deh. Udahlah nanti aja, sabar aja. Nggak usah maksain. Apa yang pertama tadi maksud? Sempurnakan apa? Iman. Yang kedua, sempurnakan ibadah. Yang ketiga, sempurnakan muamalah. Yang keempat, sempurnakan muasyarah. Ada orang yang kakak adik kandung nggak bertegur sapa bertahun-tahun. Ada nggak? Ada orang ponakan dengan paman nggak bertegur sapa bertahun-tahun. Bahkan ada orang tua dengan anak kandungnya nggak bertegur sapa. Kita boleh musuh-musuhan, boleh benci-bencian, tapi paling lama berapa hari? 3 hari saja, habis itu kita minta maaf. Tapi dia yang salah, Bang. Kalau kita salah kita minta maaf itu biasa. Yang luar biasa orang salah kita minta maaf.
Itu baru top itu. Ya. Ini istri-istri ini minta-minta maaflah ke suami. Karena syarat ibu-ibu ini masuk surga yang paling penting apa? Ridho suami. Ibu ahli ibadah nih, ahli tahajud, oh udah haji, udah bangun masjid, atau mati suami nggak ridho, jangan harap masuk surga. Tapi suami saya kan bodoh, biar dia bodoh, biar dia miskin, biar dia tak tampan. Tapi syarat ibu masuk surga atas ridho suami yang serba kekurangan tadi. Ya, maka banyak-banyak minta maaf. Forgive, forget. Tapi sakit. Kan ibu-ibu kadang-kadang sakit nggak tahan. Harus dilupakan nggak? Tidak harus melupakan. Memaafkan harus, tapi melupakan nggak harus. Rasulullah SAW memaafkan Wahsy. Memaafkan orang yang telah membunuh pamannya, tapi Nabi nggak lupa. Nabi katakan kepada Wahsy, "Wahai Wahsy, mulai hari ini tolong jangan pernah kau berdiri di hadapanku. Aku nggak mampu, nggak sanggup melihat wajahmu." Ya. Jadi hadirin sekalian itu yang keempat. Yang kelima, maksud hidup manusia adalah menyempurnakan akhlak. Biar catat, menyempurnakan apa? Akhlak. Akhlak harus sempurna. Ya. Tidak ada iman tanpa akhlak, tidak ada ilmu tanpa akhlak, tidak ada amal tanpa akhlak, tidak ada Islam tanpa akhlak. Ya, orang-orang kafir itu terkesan bukan lihat ibadah kita, terkesan bukan melihat bacaan Quran kita hebat, bagus, haji kita, tidak. Yang mereka kesankan kalau melihat akhlak kita indah, maka banyak-banyaklah senyum, banyak-banyaklah memberi. Ya, nah, ini pentingnya iman nih. Orang kalau beriman, masya Allah, dia suka memberi kepada makhluk dan meminta hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Jadi hadirin sekalian, di majelis yang sangat singkat ini, setelah ini akan ada program-program yang lain. Nanti ba'da zuhur, insya Allah guru kita Ustaz Abdul Somad akan datang. Ya, jangan pulang. Saya akan simpulkan, tolong dicatat beberapa poin-poin penting ini. Semoga apa yang saya sampaikan berkesan di dalam hati, amin. Dan paling penting diceritakan lagi. Tadi cerita raja tadi, ingat nggak? Bisa ngulang lagi nggak? Nanti ibu-ibu pulang cerita sama anak sebelum tidur, dongeng sebelum tidur. Ya. Biasakan menceritakan tamsilan-tamsilan untuk menghidupkan jiwa yang mati. Ya. Perumpamaan-perumpamaan. Ada beberapa ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, orang baik itu ciri-cirinya apa? Hatinya bersih. Catat tuh. Hatinya bersih dari kesyirikan. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tidak meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tidak pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia selalu bersangka baik kepada Allah. Husnuzon kepada Allah. Ya. Orang kalau hari-hari husnuzon, nanti kemungkinan besar mati ya husnul khatimah. Amin. Tapi kalau suuzon, sama Allah suuzon, sama orang suuzon, nanti mati suul khatimah. Yang kedua, orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala ciri-cirinya kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujung rambut sampai ujung kaki, bangun tidur sampai tidur lagi, dia hidupkan sunnah. Sunnah Nabi ini banyak ya. Jangan mengklaim diri kita yang paling sunnah nih hari ini, hati-hati nih ada anak-anak muda sebagian dia bilang kami yang paling sunnah, kelompok kami yang sunnah, pengajian kami yang sunnah, ustaz kami yang sunnah, radio kami yang sunnah, TV kami yang sunnah, lift kami yang sunnah. Ada lift sunnah juga. Laundry kami yang sunnah, semua sunnah. Yang lain kalau nggak kelompok dia nggak sunnah. Ini orang yang tertipu. Sunnah ini banyak ya. Nih, sorban ini sunnah 2 rakaat dengan bersorban lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersorban. Ini bukan pakaian orang Arab, ini pakaian Rasulullah SAW. Ya, bukan pakaian orang Arab. Tanyalah dalil sama Ustaz Abdul Somad nanti kalau nggak percaya. Tuanku Imam Bojol tuh orang Minang bukan orang Arab. Pangeran Diponegoro orang mana? Orang Jogja. Oh saya Muhammadiyah, saya nggak pakai sorban. Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh pakai sorban Muhammadiyah. Oh saya NU, saya Banser, saya nggak pakai sorban. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pakai sorban. Buka di YouTube sih. Buka di internet. Lihat foto mereka. Semua bersorban. Dan ini telah lama ditinggalkan sehingga jadi asing. Aneh. Di kerajaannya orang ada seorang raja nih punya kucing nggak ada ekornya. Raja kasihan lihat kucingnya nggak ada temannya. Maka dibikin peraturan kerajaan semua kucing di kerajaan potong ekornya. Jadi setiap anak kucing lahir potong ekor. Anak kucing lahir potong ekor. Sampai satu kerajaan satu pun tak berekor kucing. Satu hari datang serombongan kucing dari kerajaan tetangga. Berekor semua. Itu semua kucing di kerajaan sakit perut ketawa. Dia bilang kok panjang ekornya gitu. Padahal yang benar yang mana? Yang panjang ekor. Ya, ini sunnah Nabi SAW. Kemudian banyak lagi sunnah-sunnah Nabi SAW. Yang paling penting nih, mulai semua kebaikan dari sebelah kanan. Salaman tangan apa? Berpelukan dari sebelah kanan. Masuk masjid kaki apa? Keluar
Masuk toilet, kiri. Keluar, kanan. Semua makan, kanan. Minum tangan kiri, cara minumnya syaitan. Ya, jangan udah rajin ke pengajian tapi minum tangan kiri. Kalau tak sengaja minum tangan kiri, muntahkan minuman itu. Muntahkan. Ya, tidak boleh. Saya lihat ada yang minum tangan kiri, jangan minum tangan kanan. Dan boleh nggak minum berdiri? Satu-satunya air yang boleh diminum berdiri itu air Zam-Zam. Ya, saya sering lihat waktu umrah tuh ibu-ibu dari Indonesia rata-rata kan dia ambil air Zam-Zam di gelas, dia menghadap Ka'bah, kemudian mulutnya komat kamit. Kemudian diambil. Saya nggak tahu apa maksudnya. Mungkin dia tahu nih fadilah air Zam-Zam ini obat semua penyakit. Jadi yang ada flek-flek hitam, ada yang jerawat dan semua mungkin obatnya dengan yang pengen putih mukanya. Jadi ibu-ibu tuh masukin air Zam-Zam, semprotin ke wajah, itu bercahaya nih wajah nanti. Ya, nggak usah pakai kimia deh, udahlah alami aja, senatural mungkin. Nah. Subhanallah, boleh berdiri dari Zam-Zam. Tapi kalau air biasa, duduk baca Bismillah. Ya. Semua kebaikan dari sebelah kanan, sunnah Nabi. Ya, ini sunnah, bukan berarti nggak pakai ini nggak boleh, sunnah. Kalau saya pribadi ya, karena ilmu saya nggak banyak, nggak seperti Ustaz Abdul Somad, seperti Ustaz yang lain. Saya sadar diri. Saya nggak akan bisa menghadap Allah kecuali dengan amalan-amalan ini. Kalau dengan ilmu, nggak ada ilmu. Dari Sulaiman bukan LCMA. Ibu-ibu jangan mengharap dapat ayat hadis dari saya, nggak banyak hafal, nggak banyak tahu. Bodoh. Betul-betul nggak tahu apa-apa. Saya hanya anak band, penyanyi, yang belajar ngajak orang, ngeri-ngeri orang taat kepada Allah. Itu saja. Jadi Sulaiman bukan ustadz. Orang tanya sama saya, Bang, dibilang, Bang, ente nggak ada LCMA, Bang? Ya udah ente tulislah LCMA itu enggak apa. Enggak bisa sembarang tulis, Bang. Tulis dari Sulaiman LCMA. LC itu maksudnya langsung ceramah. Nah, kalau MA motivator akhirat. Oh, boleh kan? Boleh enggak? Nah, nanti Ustaz sama datang dari Sulaiman sekarang udah LCMA juga dia. Nah, jadi insyaallah hadirin sekalian ya. Perbaiki kehidupan, hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, salatnya khusyuk. Orang baik itu. Khusyuk. Allahu Akbar, betul-betul Allah yang dia ingat. Dan dia membawa sifat-sifat ketaatan di dalam sholat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ciri-ciri orang baik tanpa Allah apa? Dia haus akan ilmu nih seperti jamaah semua ini. Mau datang jauh-jauh, saya datang mungkin dari tempat Jakarta, ada yang datang dari mana-mana datang di sini. Siapa yang memudahkan langkah kaki dia datang ke majelis ilmu, Allah akan mudahkan langkah kaki dia menuju surga. Ilmu seperti air hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Buya Hamka rahmatul alaih mengatakan, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin mudah dia menerima perbedaan. Semakin sedikit dia menyalahkan orang. Orang kalau banyak ilmunya ya, dia sedikit menyalahkan orang. Tapi kalau orang belajar kepada satu guru, nah ini bahaya ini. Maka semakin banyak guru semakin baik, semakin banyak majelis semakin baik, semakin banyak kitab yang dibaca semakin baik. Tidak boleh fanatik kepada satu orang guru pun, ulama pun yang hidup di zaman ini. Tidak boleh bunda, teman-teman semua, nggak boleh kita fanatik kecuali kepada tiga saja. Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat radhiyallahu anhu. Selain itu, cintai mereka, ambil kebaikan dari mereka, yang tidak baik tinggalkan. Tidak ada yang sempurna. Oh, saya Syafi'i, mazhab saya harus berbaca kunut. Tapi meskipun imamnya tidak baca kunut, tidak bermazhab Syafi'i, kita jangan bermusuhan dengan mereka. Karena ikhtilaf itu dua-duanya benar, bukan salah satunya benar. Ya Pak, kalau ada khilafiyah, dua-duanya benar. Ini antum pahami Pak. Jangan antum coba-coba tanya sama ulama, Ustadz mana yang paling sahih kunut atau tidak kunut. Ini pertanyaan bodoh. Kalau ada ulama yang mengatakan yang sahih salah satunya, itu ulama kurang ajar, suul adab. Kenapa? Contohnya nih, ada ulama yang saya pernah lihat di satu pengajian, ulama mengatakan yang sahih itu tidak berkunut. Kalau kunut itu dhaif, lemah, bahkan bid'ah katanya. Ah ini ulama, waduh kalau seumuran tampol mulutnya. Benar, kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Dia telah berani menghina pendapatnya Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Siapa dia? Ulama yang terbaik, yang terpintar, yang teralim, yang tersoleh hidup di zaman ini. Saya yakin mereka tak lebih mulia daripada debu yang menempel di sendalnya Imam Syafi'i. Maka antum jangan kurang-kurang ajar ya. Ikut-ikut orang, oh ini bid'ah, ini bid'ah. Datang masjid tidak ada kunutnya, nggak mau sholat di sana. Ini orang-orang ketinggalan zaman. Jadi kalau khilafiyah, tidak usah ditanya mana yang paling sahih, mana yang paling benar. Karena dua-duanya benar. Khilafiyah itu dua-duanya benar. Hari ini orang membahas khilafiyah ya. Kayak saya dibully habis-habisan di Instagram. Gara-gara saya main musik, berdakwah lewat musik. Itu khilafiyah. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Terus tanya mana yang paling benar. Dua-duanya benar.
Jangan dibahas mana yang paling benar, nanti pukul-pukulan kita. Ya, paham Bu ya? Yang nggak mau dengar musik tutup kupingmu, udah sibukkan dengan Quran. Jangan tinggal di kota-kota karena banyak musik di mal-mal. Tinggal di hutan. Benar. Karena khawatir teman saya mengharamkan musik. Dia makan di restoran sama goyang-goyang jarinya. Dengar dangdut. Jadi itu tahan-tahan. Jaga sikap bro. Haram itu. Kau nikmati perkara yang haram, berdosa kamu. Oh iya ya. Tidak boleh, harus komitmen. Ini tenang, kita saling menghormati. Yang mengharamkan musik, saya cium tangan kalian hebat. Tapi tolong jangan hina orang-orang yang masih bersyiar lewat dunia ini. Ada manfaatnya. Coba antum lihat nanti di YouTube lagu saya itu yang di SAS, yang orang kaya mati, orang miskin mati. Itu ribuan komentar dan ratusan komentar yang mengatakan saya dulu Kristen, saya dulu Buddha, saya dulu Hindu, saya orang Thailand sama Malaysia, sekarang masuk Islam gara-gara dengar lagu ini. Saya tidak berhijab dulu gara-gara dengar lagu ini, saya berhijab. Saya dulu pengedar narkoba, saya dengar lagu ini saya ingat. Coba bayangkan ya, orang mau pergi maksiat, naik Grab. Tahu tuh di Grabnya ada lagu itu. Orang kaya mati. Saya yakin dia bilang, Pak, ke masjid Pak, masjid Pak. Nggak jadi dia ke diskotik. Ya, nah, jadi khilafiyah ini penting. Penting kita pahami dua-duanya benar. Ini ilmu Allah di luas. Kebenaran bukan satu, tapi bisa min fadlil Rabbi, bisa dua, bisa tiga. Nah, maka mulai hari ini saling menghormati. Jangan kita ribut masalah-masalah yang nggak penting. Masalah besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Siap? Ya, jadi masalah jari, gerak-gerak. Orang tanya sama saya, Bang, mana yang benar Bang? Begini kah apa begini kah? Aduh, ente pertanyaan ente ini. Ini dua-duanya benar. Kalau saya tidak bergerak, saya begini terus. Karena guru saya ngaji saya dulu waktu kecil mengajarkan seperti itu. Tapi meskipun saya mendiamkan jari saya, kalau di samping saya ada orang menggerakkan jari, wallahi sampai hari ini saya belum pernah pegang jari itu. Saya hormati, betul. Tapi teman saya nggak kuat, dia pegang, dia bilang pusing kepala gue Bang. Dia dipukul. Ya, nggak usah Pak. Ada orang yang mau merapatkan kakinya, kita nggak mau, ya udah, nggak usah dipaksain. Siap ya? Jadi ilmu ini penting, ilmu penting. Kemudian ilmu harus diiringi dengan zikrullah, ilmu tambah zikir zulumat, kegelapan. Ilmu harus diiringi dengan zikir. Kemudian yang berapa lagi? Benar 5 nih. Hati baik, amal sunnah, sholat, ilmu, zikir. Dan orang yang baik dalam pandangan Allah, orang yang menghinakan dirinya sehina-hinanya. Sehingga tak ada lagi orang yang mampu menghina dia. Orang yang merendahkan dirinya serendah-rendahnya sampai tak ada lagi orang yang mampu merendahkan dia. Ya. Jadi orang baik itu siapa? Orang yang tawadhu, orang yang keluar dari rumahnya dan dia menganggap semua orang yang dia jumpai lebih baik dari dia. Dia temu orang-orang tua, nih orang tua saya lebih baik dari saya. Kenapa? Mereka lebih dulu beramal soleh dari saya, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Kalau melihat anak-anak muda yang lebih kecil nih, adik-adik ini lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih dulu bermaksiat daripada mereka, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Lihat orang kaya, katakan orang kaya itu lebih baik. Oh, zakatnya banyak, masjid sudah dibangun, orang diberangkatin haji ratusan, umroh ratusan. Masya Allah, kurban kemarin Idul Adha 30 ekor sapinya. Pasti pahala orang kaya itu lebih banyak daripada pahala saya. Tapi kalau melihat orang miskin, katakan orang miskin itu lebih baik dari saya. Kenapa? Tak banyak hisab ibu itu di akhirat, tak banyak hisab abang itu di akhirat. Pasti mereka lebih duluan masuk surga dari saya. Paham? Maka kalimat itu tolong dicatat baik-baik. Jadikan status kalian nanti mention ke DSIS ya. Instagram. Yang belum follow Instagram follow ya. Coba diikuti semuanya dengan suara yang keras. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba diulangi. Seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain. Ya benar nih. Coba ulang lagi, sekali lagi. Sebaik-baik saya, seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain. Kebalik itu Bu. Ayo, sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Ya. Insya Allah kalau sifat ini ada pada diri kita, kita akan dicintai semua orang, kita akan disayang semua orang, Allah akan masukkan kita ke surga. Gak boleh sombong Bu. Orang kaya sombong Allah laknat, apalagi miskin sombong. Ini yang cantik-cantik ini gak boleh sombong, apalagi yang pas-pasan. Ya. Ya, yang alim gak boleh sombong, apalagi yang bodoh. Gak ada alasan untuk sombong. Orang sombong punya Lamborghini, punya ini Ferrari, sombong.
Itu orang kafir, maaf ya, dia punya pabriknya. Pabriknya dia punya. Biasa aja. Ya. Ayo, purnama, kau indah, kau bercahaya terang, tapi jangan sombong. Ntar lagi pagi datang kau hilang. Ya, jangan sombong. Semua sementara. Kemudian orang yang baik dalam pandangan Allah, ciri-cirinya apa? Dia ikhlas dalam setiap amalnya. Dia senantiasa meluruskan niatnya. Sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal dia banyak-banyak istighfar. Ikhlas. Dan yang terakhir, orang yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dia sadar dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja. Oh, itu siapa itu? Mantap di atas tuh. Paling keras dia. Ayo semua ya, kita akan tutup majelis ini. Panitia sudah kasih tanda tadi 10 menit. Ya, saya ingatkan. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Ya. Dunia ini nggak lama. Dunia nggak lama. Dunia seperti bayang-bayang. Dikejar dia lari, ditinggalkan dia kejar kita. Tidak ada satu orang manusia yang mampu menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Satu-satunya cara menundukkan bayang-bayang adalah dengan meninggalkannya. Tinggalkan bayang-bayang, kejar cahaya. Barulah Allah Ta'ala akan perintah cahaya mengejar kita. Ya, bahaya bayang-bayang mengejar kita. Ya, jangan takut kehilangan dunia. Jangan takut. Ya. Ini yang perlu kita pahami, hadirin mulia. Kita tanam padi, rumput pasti tumbuh. Tapi kalau tanam rumput, mustahil tumbuh padi. Kalau kita usahakan akhirat kita, dunia akan Allah hantarkan kepada kita dalam keadaan hina. Tapi kalau kita usahakan dunia, tak mungkin akhirat menghampiri. Tak mungkin perkara yang mulia menghampiri yang hina. Ya. Kita beli sapi, pasti dikasih tali. Tapi kalau dikasih beli tali, nggak mungkin dikasih sapi. Kita pesan air minum, pasti dikasih gelas. Tapi pesan gelas nggak ada airnya. Ya, maka dulukan akhirat, dunia akan datang menghampiri kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Nanti kalau saya bilang orang kaya semua teriak mati ya. Boleh yang di pojok-pojok sana juga ikut. Yang nggak ikut teriak nanti mati duluan. Ayo. Ya, dites dulu suaranya. Jangan fales ya. Ibu-ibu yang di sana ada lightingnya nggak nampak. Tolong ya. Kita semua nggak usah takut mati, karena takut mati-mati nggak takut mati-mati. Ya. Yang perlu kita pikirkan bagaimana kita mati dengan husnul khatimah. Amin. Mati dengan la ilaha illallah. Orang kaya nggak kompak. Ayo, orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di kursi, yang di samping, yang di bawah, yang ceramah. Astagfirullah. Giliran yang ceramah selalu lebih keras matinya. Saya kenapa saya ceramah mati-mati tentang perkara yang mati itu orang nggak suka ya. Nggak suka orang mati. Iya enggak? Ya ini kayaknya tolong pengamanan nanti udah berapa jengkel lihat muka saya nih. Nah, saya yakin hadirin sekalian, kita semua yang hadir di majelis ini nggak lama lagi akan berangkat ke akhirat. Buat persiapan. Bunda yang lahir, ibu memang lebih duluan air lahir daripada anak. Tapi kematian seringkali lebih duluan cucu daripada nenek. Ya, yang namanya malaikat maut, dia tidak mencari orang tua, dia tidak mencari orang sakit. Tapi dia mencari siapa yang telah habis rezekinya dia makan. Maka jangan sampai angan-angan kita melewati batas umur kita. Berapa banyak kita lihat orang yang pagi hari masih bersenda gurau dengan anak istrinya. Tahu-tahu sore hari sudah dalam tanah. Teman saya 2 minggu yang lalu telepon, sore hari habis sholat asar dia bonceng istrinya keliling naik motor, happy. Sebelum maghrib istrinya pergi meninggalkannya selama-lamanya. Dia menangis, dia bilang, Bang, tadi kami masih ngobrol bicara, sekarang dia sudah hilang. Ya, ingat, kematian datangnya tiba-tiba. Malaikat maut 70 kali setiap hari bersilaturahmi menatap wajah kita. Makanya sekali-sekali berziarahlah ke pemakaman. Dan lihat tak sama panjang kuburan itu. Tak sama panjangnya. Maknanya kita semua bisa mati tiba-tiba. Ya, bisa mati tiba-tiba. Siapa orang yang paling hebat, yang paling cerdas, yang paling sukses? Orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Ya. Panitia kayak udah habis waktu saya.
Yang penting ibu-ibu semua doakan saya, bapak-bapak ya, doakan. Semoga Allah berikan istiqamah dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Ujian kita sederhana saja. Cintailah siapapun yang kau cintai di dunia, tapi yakinlah satu hari kau akan berpisah dengannya. Ya. Siapa yang mencintai suaminya takkan pernah mampu mencintai Allah. Siapa yang mencintai istrinya takkan pernah bisa mencintai Allah. Siapa yang mencintai anak-anaknya takkan pernah bisa mencintai Allah. Tapi siapa yang mencintai Allah, dia pasti akan mencintai istrinya karena Allah. Dia pasti akan mencintai suaminya karena Allah. Dia pasti akan mencintai anak-anaknya karena Allah. Penuhi hatimu dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itulah kesuksesan yang besar. Buktikan kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, aku mencintaimu melebihi apapun di dunia ini. La ilaha illallah. Melebihi cintaku kepada siapapun. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Tidak masalah kita kehilangan popularitas, pangkat, jabatan karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena itu semua. Dapatkan Allah, dapatkan segala-galanya. Tapi bila hilang Allah, hilang segala-galanya. Baik itu dari saya, kalian sempurna. Ingat, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan, pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.